أشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني أعزائي جمعة rahimakumullahu jami'an. Kita masih membaca kitab Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah, yaitu jalan golongan yang selamat dan juga yang tentunya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke judul baru, yaitu macam-macam syirik kecil, ya, macam-macam syirik kecil. Apa sih syirik kecil itu? Apa perbedaannya syirik besar dengan syirik kecil? Apa konsekuensinya jikalau ada orang yang melaksanakan syirik kecil? Kalau yang besar kan kita tahu apa konsekuensinya. Nah, yang kecil ini apa definisinya? Apa perbedaannya syirik besar dengan syirik kecil dan apa konsekuensinya? Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahasnya. Tafadhol Aba Zubair. Bagian 19, macam-macam syirik kecil. Syirik kecil yaitu setiap perantara yang dapat menyebabkan kepada syirik besar. Ya, jadi yang pertama, perbedaan yang pertama yaitu setiap perantara yang akan mengantarkan kepada syirik besar. Jadi setiap perbuatan atau perasaan atau apapun itu yang mana tindakan itu atau perasaan itu sebagai perantara mengantarkan kepada syirik besar. Itu perbedaan yang pertama atau definisi yang pertama. Yang kedua, namun belum mencapai tingkat ibadah. Nah, perbedaannya Pak, kalau syirik besar itu dia sudah tahapannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahapannya itu sudah tahap ibadah. Ibadahnya ibadah mahdoh, ibadah yang semua kita pahami bahwa itulah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik kecil ini belum sampai ke tahapan ibadah, masih dalam hal-hal yang mubah, hal-hal yang boleh ataupun yang lainnya. Yang penting tidak sampai dalam tahapan ibadah. Lanjut. Maka tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Akan tetapi ia termasuk dosa besar. Jadi ketika ada orang yang melaksanakan syirik kecil ini, ya, perbedaannya kan dengan syirik besar apa? Kalau syirik besar pada pelakunya langsung keluar dari Islam. Tetapi kalau syirik kecil ini pelakunya tidak sampai keluar dari Islam, masih dihukumi sebagai seorang muslim. Masih sebagai seorang muslim. Akan tetapi apa? Orang yang melaksanakan syirik kecil ini dikatakan sebagai apa? Al-kabair, dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa yang besar, walaupun itu kecil, walaupun itu syirik kecil, tetapi dikatakan dosa-dosa besar. Dan dosa besar itu 3 konsekuensinya dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama apa? Dia tidak tidak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ancamannya di neraka sangat dahsyat sekali dan dia mendapatkan siksaan yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara ciri-ciri dosa besar. Di dunia dia mendapatkan dosa yang sangat besar, kemudian tidak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, dan nanti dia mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Itu ancaman dosa besar. Nah, lanjut. Di antaranya 1. Riya dan melakukan suatu perbuatan karena manusia.
Seperti seorang muslim yang beramal dan sholat karena Allah, tetapi ia melakukan sholat dan amalnya dengan baik agar dipuji orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Robnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Robnya. Surat Al-Kahfi ayat 100. Nah, di antara bentuk-bentuk atau macam-macam syirik kecil yang harus kita waspadai adalah riya. Riya dengan saudari-saudarinya, adik-adiknya atau sejamaah dengan dia, yaitu namanya ujub. Ada yang namanya juga sum'ah. Riya itu di mana seorang ingin dipandang, ingin dilihat, ingin semua mata tertuju kepada dia, ingin, Masya Allah, udah jelas? Ya, Hasan, udah jelas ya? Jadi riya itu adalah, saya ulang lagi, di mana seseorang, enggak keras suaranya, di mana seseorang ingin dipandang, ingin semua mata tertuju kepada dia, ingin semua mata tertuju kepada dia, itu riya. Kalau sum'ah, ingin dibicarakan oleh orang lain, ingin dibicarakan tentang keberhasilannya, tentang apa yang dilaksanakan selama ini, tentang usaha-usahanya, ingin dibicarakan sama orang, ingin agar dia itu dibicarakan, agar kemudian dia ingin bahwa semua orang itu agar topik pembicaraannya dialah di mana-mana menjadi topik pembicaraannya. Tentu dalam hal yang baik, bukan dalam hal yang buruk. Ini juga bagi kita yang bicarakan orang itu dua kemungkinan. Kalau kita membicarakan orang lain karena keburukannya, itu kenanya ghibah. Itu kenanya ghibah. Kalau kita memuji orang lain, dibicara di hadapannya, di hadapan orangnya, memuji dengan selangit mungkin, itu namanya apa? Kita menjadikan dia itu sebagai orang yang apa? Sum'ah. Makanya kata Nabi SAW, kalau kita berhadapan dengan orang itu, berusahakan mengatakan apa adanya. Kalau memuji, jangan di depannya, pujilah di belakangnya. Kata Nabi SAW, kalau ada orang mujimu, lemparkanlah ke wajahnya pasir. Kalau ada orang yang memuji. Nah, orang ini dia suka di hadapannya dia itu orang-orang membicarakan dia, memuji dia. Itu namanya apa? Sum'ah. Ada lagi yang namanya ujub. Apa ujub itu? Sombong. Di mana dia mengatakan, oh saya yang bangun itu, oh saya yang melakukan, oh itu semuanya saya semua. Sehingga dia sombong dengan apa yang dia kerjakan. Mungkin niatnya itu dia ingin menjaga amalannya itu. Namun ketika dia menceritakannya, tadi malam kok cuacanya dingin sekali ya katanya. Jam berapa? Ya sekitar jam 1, jam 2. Ngapain katanya? Tadi semalam saya bangun katanya. Oh ngapain? Ya saya hanya sekedar sholat tahajud katanya. Masya Allah. Hanya sekedar sholat tahajud. Yang seharusnya amalannya itu disembunyikan, tapi ketika diceritakan, akhirnya apa? Ya akhirnya jadi itu. Jadi ujub. Atau ada orang mengatakan, Masya Allah, nyaman kemenangan saya sahibi, Masya Allah. Padahal itu hari Senin mungkin. Dia ingin menjaga, tapi dengan senantiasa, tapi dengan tidak sengaja dia juga, atau dengan sengaja mungkin dia menceritakan amalannya, sehingga jatuh ke dalam ujub, sombong, riya. Riya itu adalah seseorang yang melaksanakan suatu amalan, tapi bukan karena Allah, tapi untuk manusia. Apa tujuan tadi? Untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan like, untuk di komen, dan untuk di share. Itu kalau di Facebook ya, kalau di YouTube ya. Tapi ini tidak, dalam hal nyata ingin dipuji, ingin segala macamnya.
Makanya ketika ada orang yang melaksanakan demikian, dia orang ini orang yang tidak pernah bahagia. Orang yang tidak pernah bahagia. Kenapa? Ketika dia sholat, dia memperbagus sholatnya agar apa? Agar dikatakan Masya Allah sholatnya bagus sekali. Kemudian dia memperbagus sholatnya agar dikatakan Masya Allah sholat, nah itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Intinya apa? Intinya agar semua manusia memuji dia, memuji ibadahnya, memuji segala apa yang dilaksanakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita lambat laun pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah tiba waktunya, ajalnya, rezekinya, amalannya sudah tepat pada waktunya, maka semua kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal tunggu gilirannya saja. Kita sekarang ini tunggu giliran. Ibaratnya kalau ujian lisan, kita tidak tahu kapan dipanggil. Nah, orang yang ingin berhasil menjawab pertanyaan dari penguji itu, dia akan mempersiapkan dirinya. Semakin dekat, semakin banyak yang dipanggil namanya, maka dia semakin deg-degan sebenarnya, semakin takut. Tapi takutnya itu bukan takut, tapi takutnya itu dia yang mempersiapkan dirinya. Ujian lisan pernah dilaksanakan kan? Dia mempersiapkan segala macamnya agar semua pertanyaan nanti oleh penguji dia bisa menjawab. Nah, sekarang kita juga demikian. Nanti pada saatnya, di saat nama kita dipanggil, apa persiapan kita? Apalagi sekarang musim-musim COVID ini, COVID itu diantara sebab orang itu meninggalkan dunia ini. Tapi bukan sebab utama. COVID ataupun tidak COVID, kita pasti mati. Cuman tinggal menunggu waktunya. Pertanyaannya adalah bukan masalah matinya. Masalahnya adalah apa persiapan kita untuk menghadapi hari itu. Sudahkah kita mempersiapkan segalanya? Itulah pertanyaannya. Nah, di ayat ini Allah mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti ingin berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan persiapan-persiapannya, dengan bekal-bekalnya. Kemudian maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Falyamal 'amalan shalihan." Maka hendaklah dia mengamalkan amal saleh. Itulah persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Persiapan kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita diundang oleh bupati misalnya, kita akan berjumpa di ruangannya jam sekian, hari sekian, waktu sekian. Maka tentu juga kita akan mempersiapkan diri kita segala hal, apa yang perlu kita sampaikan, apa yang perlu kita tanyakan dan segala macamnya itu. Kenapa? Karena kita berjumpa dengan bupati atau gubernur ataupun yang lainnya. Tapi ingat, semua kita pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa persiapan kita? Di sini Allah mengatakan apa? Falyamal 'amalan shalihan. Apakah kriteria amal saleh itu? Dua. Akhlasuhu wa aswabuhu. Kriteria amal saleh itu ada dua, ikhlas kepada Allah dan aswabuhu, yang paling benar, yaitu sesuai dengan panduan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perintahnya, falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini bahasan kita, dan jangan pernah syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apapun makhluknya. Intinya apa tadi? Mengamalkan amal saleh dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Pada hari kiamat, ketika memberi balasan kepada manusia atas perbuatan mereka, Allah Subhanahu wa taala berfirman, pergilah kalian kepada orang-orang, kepada mereka kalian perlihatkan amalan kalian di dunia. Lihatlah apakah kalian dapati balasan di sisi mereka. Hadis riwayat Ahmad.
Naam, dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang peringatan Nabi tentang bahayanya syirik kecil ini. Tentang bahayanya syirik kecil ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Yang paling Nabi takutkan kepada umatnya ini bukan karena takut miskin, bukan karena takut tidak bisa makan, takut karena tidak bisa apa-apa, tidak. Yang Nabi khawatirkan apa? Bahwasanya umat ini umatnya terjerumus kepada kesyirikan, syirik kecil masuk. Para sahabat bertanya, "Wa masyirkul asghar?" Wahai Nabi, wahai Rasulullah, apakah yang dikatakan dengan syirik kecil itu? Beliau mengatakan apa? Ar-riya. Itulah riya itu. Mempertontonkan, memperlihatkan amalan saleh. Dan di hadis kursinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulullahu yaumal qiyamah. Nabi menukil firman Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, ketika Allah sudah membalas semua amalan manusia. Ketika Allah sudah memberikan balasan kepada semua manusia, tinggallah orang-orang yang melaksanakan riya di dunia ini. Tersisa di antara mereka. Allah berkata kepada mereka, "Idhabu," pergilah kepada orang-orang yang kalian tontonkan amalan kalian. Pergilah kepada orang-orang yang kalian tontonkan amalan kalian itu, dan mintalah kepada mereka apakah mereka mampu membalas amalan kalian atau tidak. Kenapa? Di saat seorang beramal dan ketika ada masuk riya dalam tubuhnya, maka dia ingin memamerkan amalan, mempertontonkan amalannya. Apa harapannya? Hanya ingin mendapatkan pujian saja. Padahal tidak semua melihat apa yang dilaksanakan memujinya. Tidak semuanya. Tidak semua orang yang memiliki kebaikan memujinya. Pasti ada juga yang membulinya, mengejeknya. Kenapa? Itulah pandangan manusia. Pandangan manusia itu ada batasannya. Namun pandangan Allah tidak terbatas. Maka jangan pernah curi pandangan manusia, mintalah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalaupun semua orang memuji kita di dunia ini, nanti pada hari kiamat mereka tidak akan bisa memberikan kita apa-apa. Kenapa? Karena dia manusia, kita manusia. Sama bukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nantinya apa? Jangan pernah mencari muka di hadapan manusia, tapi mintalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sia-sia? Terutama pada musim-musim kampanye misalnya, itu banyak sekali orang-orang yang baik. Banyak sekali orang-orang yang baik. Tertulis di baliho-baliho itu, Masya Allah, jujur, adil, terpercaya, amanah, dan segala macamnya itu luar biasa. Hanya tertulis saja. Namun pada hakikatnya kita belum pernah melihat. Kalaupun ada, itu hanya kecil saja. Kenapa? Karena memamerkan amalannya. Sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, bersumpah dengan nama selain Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad. Nah, di antara syirik kecil yang kedua, yaitu bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ini sering kita mendapati di masyarakat kita. Terlebih lagi orang-orang yang sedang jatuh cinta, dia mengatakan, demi cintaku padamu, Masya Allah, demi kamu aku rela mati, demi yang lain. Termasuk juga bagi ibu-ibu yang sering nonton film ini, sinetron, apalagi film India, demi dewa, demi dewi, dewa dan dewi. Atau lagi kita sering mengatakan di masyarakat itu banyak kita jumpakan, demi ibu, demi apa? Intinya dia bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan syirik besar, tapi syirik kecil. Tapi apa? Syirik kecil yang tidak mengeluarkan dia dari Islam.
Namun ada pengecualiannya, ada namunnya. Ada apa namanya? Ada pengecualiannya. Hati-hati dengan apa namanya? Dengan sumpah ini. Dengan sumpah ini. Kenapa? Bisa jadi sumpah ini bisa menjadi syirik besar. Bisa jadi sumpah ini. Pernah bersumpah nggak? Sumpah pemuda, tahu? Sumpah pemuda apa bunyinya? Sumpah pemuda. Kami putra-putri bangsa Indonesia. Tapi ada demi Allah, enggak ada ya? Enggak ada. Berarti tidak dikatakan syirik. Sampai ada apa? Demi Allah. Ingat, sumpah ini walaupun dengan nama malaikat pun atau nama nabi pun tidak boleh. Sebab ada juga yang menggandengkan demi Allah dan demi Rasulullah. Ya. Katanya demi Allah, demi Rasulullah. Demi Allahnya benar, demi Rasulullahnya tidak benar. Kenapa? Karena dia bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ingat, bersumpah itu kalau kita sebagai makhluk hanya boleh bersumpah dengan nama-nama Allah. Demi Allah, bil bahasa Arabnya wallahi, billahi, wa tallahi. Dan tidak boleh dengan nama makhluk Allah Subhanahu. Tapi kalau Allah berhak bersumpah dengan makhluk yang lainnya. Seperti di surat Al-Asr, wal asri demi waktu, demi masa, wal fajri demi waktu fajar, wasyamsi wadhuhaha demi matahari dan juga di waktu siang hari. Allah berhak bersumpah dengan makhluknya. Namun kita sebagai makhluknya tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ada konsekuensinya. Kalau kita salah dalam meyakini sumpah ini, bisa terjerumus dalam syirik besar. Silakan dibaca lanjutannya. Bisa jadi bersumpah dengan nama selain Allah termasuk syirik besar, yaitu jika orang yang bersumpah meyakini bahwa sang wali memiliki kemampuan untuk menimpakan bahaya atas dirinya jika ia bersumpah dusta dengan namanya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ketika seseorang bersumpah dengan atas nama wali, misalnya demi wali fulan, kalau hanya sebatas sumpah saja, maka itu dikatakan syirik kecil. Namun ditambah dengan ketika dia meyakini bahwa sang wali itu bisa memberikan mudarat atau manfaat kepada dirinya, atau dia meyakini bahwasanya wali itu bisa mencelakai dirinya ketika dia berbohong dan bersumpah, maka itu bisa terjerumus dalam syirik besar. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Apa perbedaannya ya? Bersumpah dengan selain nama Allah saja itu syirik kecil. Namun ketika ada keyakinan bahwasanya benda-benda itu atau wali-wali itu ada kekuatan yang lebih yang bisa memberikan cedera bagi dia atas kebohongan sumpahnya itu, maka itu dikatakan syirik besar. Harus hati-hati. Sebagai contoh misalnya masih ada waktu ya. Sebagai contoh misalnya seorang demi si fulan misalnya, demi si fulan. Nah, kalau hanya sebatas itu, maka itu dikatakan syirik kecil. Namun ketika dia mengatakan demi si fulan, ternyata sumpahnya bohong. Akhirnya muncul kekhawatiran dalam dirinya, wah, saya sudah bohong nih. Jangan-jangan saya gini. Jangannya segini. Dia khawatir nanti walinya mengetahui bahwasanya dia itu bohong dalam sumpahnya, maka itulah yang dikatakan syirik besar. Wallahu al-iyadu billah. Nah, 3. Syirik kafi atau tersembunyi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan syirik kafi dengan ucapan seseorang kepada temannya atas kehendak Allah dan kehendakmu. Termasuk syirik kafi adalah ucapan seseorang seandainya bukan karena Allah dan seandainya bukan karena si fulan. Nah, yang ketiga, yang terakhir yaitu syirik yang terselubung. Syirik yang tersembunyi, yang tidak terkentara, yang tidak kelihatan syiriknya. Syirik yang tersembunyi, yang orang mungkin tidak sadar bahwa itulah, orang nggak sadar bahwa itulah syirik. Atau syirik sebenarnya, padahal syirik. Kok bisa? Ya, muncul dari perkataan seorang.
muncul dari perkataan seorang. Kalau tidak ada kamu, maka pasti begini. Di mana syiriknya? Di mana syiriknya? Ini yang namanya syirik terselubung. Ketika seorang mengatakan kalau seandainya tidak ada kamu, maka dia mati. Kalau seandainya kalau kamu tidak memberikan ini, maka saya begini. Dia hubungkan adanya seorang sebab, kemudian ada akibatnya. Ada sebab, ada akibat. Nah, ketika ada orang meyakini, mengucapkan itu, itulah yang dikatakan syirik apa tadi? Syirik kecil. Misalnya ada seorang berdiri di depan jalan, kemudian tiba-tiba ada mobil yang apa namanya, yang ngebut misal, hampir ditabrak, tiba-tiba ada orang yang narik tangannya dia, sehingga dia mengatakan kalau seandainya tidak ada kamu, saya akan mati. Saya ngerti ya? Saya ngerti ya? Ada orang ini, dia mengatakan kalau seandainya tidak ada kamu, saya akan mati. Itulah yang namanya syirik kecil. Terus gimana solusinya? Itu dikatakan apa? Dia katakan apa tadi? Kita mengatakan apa? La taqulu. Apa katakan? Lanjut lagi. Lanjut. Dan Nabi SAW bersabda, habis? Rasulullah SAW bersabda, jangan mengatakan atas kehendak Allah dan si fulan, tetapi katakanlah atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak si fulan. Ya. Kemudian solusinya apa? Kalau kita mengatakan demikian, kalau seandainya Allah tidak menyelamatkan saya, kemudian ada kamu, ada kata kemudian, ada kata kemudian. Jadi dalam bahasa Arabnya itu law la Allah wa fulan. Kalau tidak ada Allah dan si fulan, ada dan, maka ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu, syirik kecil. Kalaupun kita mengatakan kalau seandainya tidak ada Allah dan kamu misalnya, maka aku akan ditabrak. Apalagi kalau tidak ada ininya. Kalau seandainya tidak ada kamu, saya akan mati. Syirik juga. Tambahnya lagi, kalau seandainya tidak Allah dan kamu, maka itu syirik juga. Mana yang sahih, mana yang benar? Laula Allah summa fulan. Ada summanya, ini yang benar. Summa itu kemudian. Kalau seandainya tidak ada Allah, kemudian kamu, maka saya akan begini-begini. Ini namanya syirik terselubung. Hati-hati dengan ucapan kita ini. Jangan sampai kita terjerumus dalam syirik yang terselubung, yang tersembunyi, nggak kelihatan, tapi ternyata itulah ucapan yang mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita sering mendengar orang mengatakan demikian. Kalau tidak nyena kamu tuh mati. Kalau nggak ada orang itu mungkin kita tidak. Kalau seandainya tidak Allah, kemudian dia, nah kita akan salah. Bisa ngerti ya? Paham ya? Baik. Kalau ada yang belum jelas, kita akan jelaskan lagi. Wallahu ta'ala. Karena kita akan masuk ke judul baru ya. Kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan, ditanyakan, ataupun dikoreksi. Tafadhal. Nah. Bagaimana kiat-kiat terhindar dari syirik atau riya? Bagaimana kiat-kiat agar kita terhindar dari syirik besar ataupun kecil? Yang pertama sudah pernah kita bahas sebelumnya, yaitu mengetahui syirik-syirik itu seperti apa. Mengetahuinya, apa itu syirik besar, apa itu syirik kecil. Makanya untuk mengetahuinya dengan sering menghadiri majelis ilmu, dengan sering-sering menghadiri majelis ilmu yang benar tentunya, agar kita bisa mengetahuinya. Nah, untuk mengetahui itu bukan berarti untuk melaksanakannya, tidak, agar kita bisa menjaga diri. Oh, ini ternyata salah, sehingga kita bisa menjauhinya.
Karena tidak mungkin kita akan bisa menjauhinya kalau kita tidak mengetahuinya. Kalau kita tidak mengetahuinya. Makanya dalam hadisnya Hudzaifah bin Yaman, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis Imam Muslim, dalam hadis Imam Muslim, beliau berkata, "Kana an-nasu yas'aluna al-khair, fa kuntu as'alu asy-syarr, makhafata an aqa'a fiha," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Hudzaifah bin Yaman, dahulu para sahabat-sahabat itu bertanya kepada Nabi tentang hal-hal yang baik. Namun aku bertanya tentang keburukan agar aku tidak terjerumus dalam keburukan tersebut. Nah, kita belajar tentang syirik-syirik ini bukan berarti untuk mengamalkannya, tetapi sebagai apa? Sebagai tameng agar kita bisa menghindarinya. Dan ketika ada orang yang terjerumus, kita bisa mengingatkannya, kita bisa menyampaikannya. Itu diantara cara-cara agar kita tidak terjerumus dalam kesyirikan. Mengetahui dulu mana yang syirik besar, mana yang syirik kecil, sehingga kita bisa menjauhinya. Maka tidak ada jalan kecuali untuk dengan cara mempelajari ilmu tersebut, dengan sering hadir di majelis ilmu. Yang kedua, yang berikutnya, tetap istiqomah. Tetap istiqomah dalam belajar. Tidak hanya belajar, tapi tetap istiqomah juga dalam belajar. Jangan kadang-kadang naik semangatnya, kadang turun, kadang naik dan turun. Sebab apa? Syaitan itu selalu mencari celah. Ini lagi sedang lemah, dekati. Kenapa? Karena syaitan itu akan mencari seorang yang lagi lemah. Seperti apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Seperti serombongan singa yang sedang menyerang kambing. Satu singa atau serigala akan menyerang kambing. Kalau kambing atau yang sedang berkelompok itu sedang rame-rame, serigala tidak berani nyerang. Kenapa? Rame-rame, berjamaah. Namun ketika sedang sendiri, nah itulah serigala akan menerkam dia. Itulah menerkam dia. Makanya jangan suka sendiri, jangan suka bersepi-sepi, atau jangan suka sendiri, jangan suka berpecah dengan jamaah yang ada. Tetap harus konsisten dengan jamaah yang ada. Karena dengan bertemu dengan teman-teman itu bisa lagi mengubah rasa, bisa lagi menambah semangat. Kalau semakin jauh, kita semakin rapuh dan syaitan akan memusuhi kita. Jadi tetap semangat, tetap berjamaah, tetap istiqamah dalam menjalani hidup ini. Karena dengan teman kita bisa ketawa lagi, bisa menambah semangat lagi, bisa memberikan nutrisi agar kita tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Kemudian juga kita juga bisa mendapatkan solusi dengan berjamaah itu. Artinya dengan teman-teman, dengan teman-teman itu, bisa kita punya masalah di rumah misalnya, di perkampungan atau di masyarakat kita. Kalau sendiri kita akan pusing memikirkan. Namun ketika bertemu dengan teman-teman, kita bisa berbagi rasa, kita bisa mendapatkan solusi dari teman-teman itu, sehingga masalah yang kita hadapi dengan sendiri kita bisa pecahkan beramai-ramai sehingga masalahnya terselesaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masalah syirik ini luar biasa, itu konsumsi publik yang sering kita temukan di masyarakat kita. Bahkan di keluarga kita, tetangga kita, dan di masyarakat kita secara luas. Maka butuh teman-teman sebagai penguat agar kita bisa terhindar dari syirik-syirik yang sering kita lihat ini. Wallahu ta'ala. Itu mungkin jawabannya. Baik. Ada lagi yang lain? Nah. Yang tidak ditulis ada sahabat yang berkata dengan kalimat demi ayat yang ditulis sebagai taruhannya. Bagaimana Demi ayat yang ditulis sebagai taruhannya. Saya pernah baca itu bersama dengan coba baca lengkapnya hadisnya. Di Syiah Nabawi kan, pokoknya pas bersumpah dia bilang demi ayat dan itu yang sebagai taruhannya. Kemudian sejarah kan lengkap dia. Jadi dalam hadis itu ada teksnya, ada konteksnya. Kalau kita hanya baca teksnya saja, maka itu banyak penafsiran-penafsiran. Makanya saya katakan ada enggak ungkapan sebelumnya atau ungkapan setelahnya. Itulah konteks.
Itulah konteksnya, sehingga kita tidak salah memahami. Sebab dalam bahasa Indonesia saja, aku melihat singa. Kalau hanya seperti itu saja, kemana arah kita berpikir? Kemana arah kita berpikir? Ya, bisa di pegunungan. Artinya singa aslinya kan? Singa asli kan? Singa binatang. Tapi kalau ada kata-kata setelahnya, aku melihat singa di podium. Apa maksudnya itu? Aku melihat singa di podium. Apa maksudnya? Bukan singa binatang. Kita melihat seorang yang sedang berkobar-kobar menyampaikan pidatonya. Betul tidak? Ya kan? Itu namanya teks dan konteks. Makanya ada yang namanya karinah, ada pembanding kemana arah kita berpikir. Kalau hanya mengatakan aku melihat singa, maka berarti konotasi semua otak kita akan ke binatang, singa aslinya. Tapi kalau ada kata-kata podiumnya, berarti apa? Kepada orang-orang yang sedang berapi-api dalam menyampaikan pidatonya, seperti singa. Hanya katakan singa. Nah, tadi dikatakan demi apa tadi? Ayah dan sebagai taruhannya. Nah, apakah itu dikatakan sebagai sumpah atau tidak? Apakah itu dikatakan sebagai sumpah atau tidak? Sebab dalam bahasa ada ungkapan-ungkapan yang hanya kalau dibaca dengan teksnya saja itu seperti sumpah, tetapi itu bukan sumpah, hanya pernyataan penguatan. Seperti bi abi wa ummi, bi abi wa ummi. Kalau kita baca dengan teksnya, demi ibuku dan demi bapakku dan ibuku, bi abi wa ummi. Kalau hanya seperti ini saja, itu sumpah. Ya, makanya saya katakan tadi ada nggak teks sebelumnya dan teks lain. Kalau hanya seperti ini dan itu dikatakan sumpah, maka tidak boleh. Kita tidak boleh bersumpah dengan apa? Selain nama Allah Subhanahu wa taala, itu ibu kita, bapak-bapak kita. Tapi kalau hanya, makanya harus ada perkataan setelahnya itu. Harus ada perkataan. Ya. Sebagai taruhannya. Berarti bukan sumpah berarti. Sebagai apa? Sebagai penjamin berarti. Sebagai penjamin. Seperti yang pertanyaan Abu Hurairah kepada Rasulullah tentang doa iftitah. Nah, ya situ, demi nyawa ibuku yang berada di tangannya, katanya, apakah yang kau bacakan ya Rasulullah di dalam diammu di antara takbir dengan surah Al-Fatihah? Nah, jadi ada banyak pernyataan-pernyataan baik itu hadis Nabi dan tidak hanya ini saja. Ada juga perkataan fidaka ya Rasulullah. Ya. Fidaka ya Rasulullah. Ini juga itu tadi berturut taruhanmu ya Rasulullah. Bukan taruh judi ya, artinya jaminan. Kemudian walladzi nafsi biyadihi, ada banyak pertanyaan yang kalau sekilas itu dikatakan sebagai sumpah, namun ketika ada ungkapan setelahnya maka itu dikatakan sumpah. Tadi kan sebagai taruhannya, ini sebagai jaminan. Misalnya kita melakukan apapun itu sehingga ada orang yang mengkhawatirkan kita, makanya kita katakan bapak ibuku sebagai jaminannya, sebagai taruhannya maksudnya. Saya ngerti ya? Nah, kalau seperti itu maka itu bukan sebagai sumpah selain Allah Subhanahu wa taala, sebagai pernyataan penguat bahwasanya apa yang kita katakan itu benar. Makanya taruhannya, jaminannya ibu bapak ibu kita atau orang tua kita atau orang lain atau yang lainnya, bukan sebagai sumpah tapi sebagai apa tadi? Sebagai jaminan. Lagi? Nah, syirik kecil sama syirik besar apa dosanya itu sama. Maksudnya kayak kita besar kan terhapus semua amalan yang kita punya.
Apa syirik kecil akan seperti itu? Nah, syirik kecil beda dengan syirik besar. Kalau syirik besar itu sekali melaksanakan maka semua amal tersebut terhapus. Tapi kalau syirik kecil tidak menghapuskan amal yang lainnya, tapi dia berdosa karena melakukan dosa-dosa besar, syirik tadi itu. Tapi tidak berimbas kepada amal yang lainnya, itu perbedaannya. Perbedaannya lagi, kalau syirik besar kekal abadi di neraka kalau dia tidak bertobat tentang Allah. Kalau syirik kecil bisa Allah ampuni, bisa Allah maafkan, bisa Allah kekalkan. Itu diantara bedanya. Terakhir, nah, udah usah tutup. 1 menit. 1 menit lagi, nah. Apakah ancamannya bagi orang yang melakukan syirik besar atau syirik kecil? Ya, kita azan dulu, nanti jawabannya setelah azan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Baik, untuk menjawab pertanyaan yang diutarakan oleh tadi, siapa namanya? Siapa namanya? Nursi. Muzi. Ghazi, Masya Allah. Baik, jadi perbedaan syirik besar dengan syirik kecil. Bisa baca ya? Ini tulisannya calon dokter dulu, tapi nggak jadi. Syirik kecil, syirik besar. Kalau amalan terhapus. Kalau ini tidak terhapus. Kemudian pelakunya kekal
di neraka. Ini tidak kekal. Kemudian syirik besar pelakunya itu walaupun dia segala macamnya dia beribadah, karena dia melaksanakan syirik besar, kemudian kalau dia meninggal dunia maka tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Ini dikuburkan kaum muslimin. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh bermakmum. Artinya tidak boleh jadi imam ini. Tapi ini boleh. Bisa ngerti ya? Maka ancamannya sangat besar sekali, syirik besar. Maka ini yang harus kita berantas ini. Tapi syirik kecil ini kalau terus dilaksanakan bisa jadi berimbas menjadi syirik besar. Dan makanya hati-hati. Kemudian apa tadi? Ya, ini ancaman namanya ya. Bisa ngerti ya? Bagus ya? Baik. Cukup? Ada lagi? Nah. Apakah harus jatuh hujah dulu pada dia, Ustaz? Misalkan melakukan ritual seperti syirik besar, baru kita fokus seperti besar, atau memang jika dia melakukan itu langsung jatuh fonis seperti itu? Enggak, pertama harus iqamatul hujjah dahulu. Harus dikatakan hujjah dahulu. Ada dakwah di sana, minimal 3 kali. Sekali, malam 2 diskusi lagi, ketiga nggak mau, ya udah, sudah iqamatul hujjah. Artinya alasan kita kepada Allah sudah gugur, maka barulah diponis seperti ini. Jangan karena hanya melihat, wah, kenapa? Bisa jadi dia mungkin nggak paham, nggak ngerti, jahil. Seperti para sahabat dahulu di dalam peperangan, Nabi SAW melewati sebuah pohon yang digantung anwat, apa itu? Iya, gantung pedang-pedang. Nabi melewatinya, yang mana dahulu orang-orang kafir Quraisy itu tempat melaksanakan ritual beribadah mereka, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para sahabat yang lainnya mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, id'alna dzat anwat kama lahum dzat anwat." Wahai Nabi, buatlah seperti kami ini, buatlah seperti mereka untuk kami ini, agar kami bisa beribadah seperti mereka. Apa kata Nabi? Innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian kaum yang jahil, bodoh. Nabi tidak mengatakan kafir antum, tidak. Jadi hati-hati, jangan langsung memvonis kafir. Hati-hati ya. Nabi mengatakan kepada mereka apa? Jahil. Kenapa? Karena belum tegak kepada mereka hujjah. Sama juga dengan ini, harus ada hujjah dahulu. Ada adu argumen, ada diskusi. Berapa kali? 3 kali. Enggak terima, mudah. Berarti kita sudah menegakkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka gugurlah kewajiban kita. Bisa ngerti ya? Jangan sampai lantas kita mengatakan, wah, kafir. Enggak, hati-hati. Nah. Ketika kita bermakmum sama orang yang berbuat syirik besar, apakah otomatis salat kita tidak sah atau gimana? Pertama dulu, antum harus validkan dahulu. Valid, apakah dia sudah dipastikan melaksanakan syirik besar atau tidak. Yang pertama. Yang kedua, ketika antum mengatakan syirik besar, apakah antum sudah menegakkan hujjah kepada dia, sehingga antum bisa mengatakan dia dikatakan, ya, kalau syirik besar kan kafir ya, sehingga dia kafir, atau syirik besar, ataupun yang lainnya. Nah, kalau belum dilaksanakan tahapan-tahapan ini, maka sah sholat kita. Sah sholat kita. Tapi kalau sudah melaksanakan tahapan-tahapan ini,
dan kita masih bermakmum dengan dia, maka salat kita tidak sah, harus diulang lagi. Kenapa? Kita bermakmum dengan orang kafir. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ini hati-hati. Masalah ini sangat-sangat sensitif, tapi sangat berbahaya juga di masyarakat kita ini. Harus jangan asal mencap, hati-hati. Harus mencapnya dengan ilmu, bukan dengan emosi, bukan dengan dengan kebodohan, harus dengan ilmu. Dan Nabi SAW ketika melihat sahabatnya melaksanakan, meyakini kesyirikan, Nabi tidak mengatakan kalian kafir, tidak, kalian bodoh. Maka ajarkanlah dia, ajarkan dahulu, tegakkan hujjah. Kalau memang dia tidak mau berkali, maka bismillah, tawakkalna Allah, wala hawla wala quwwata billah. Cukup ya. Ya, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.